Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita lanjutkan materi baru ya tentang pertidaksamaan linear dalam nilai mutlak. Jika pertemuan sebelumnya tentang persamaan nilai mutlak ya, sekarang pertidaksamaan. Artinya notasi yang kita gunakan tidak lagi kita menggunakan sama dengan, melainkan kita menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau bahkan mungkin bisa saja tidak sama dengan. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, kita coba bahas tugas pada pertemuan sebelumnya dulu ya. Ada 2 soal, nomor 1 ada 3 gambar yang kita harus tentukan himpunan penyelesaian. Nomor 2 kita disuruh melengkapi nilai mutlak yang ada di kolom-kolom tabel yang disajikan ya. Oke, kita lakukan nomor 1 dulu. Tadi nomor 1 gambarnya seperti ini ya, ada garis bilangan real. Garis bilangan real ini disimbolkan X ya. Lalu ada bilangan negatif 2 dengan interval terbuka. Arahnya ke kanan. Oke. Nanti notasi pertidaksamaannya nuliskannya seperti ini. Kan ini X ya, garis bilangannya bilangan realnya X, maka nanti X karena arah panahnya ke kanan, maka cari yang notasi pertidaksamaannya yang lancipnya ke arah kanan atau moncongnya ke arah kanan, yaitu X lebih dari negatif 2. Sedangkan ada juga di garis bilangan real tadi di gambar nomor 1 ada bilangan 3 dengan interval terbuka ke arah kiri. Nah, ini ya. Nanti notasinya berarti X kurang dari 3. Ini harus ada pemisahnya. Coba kita perhatikan gambarnya. Anak panahnya bertemu atau beririsan. Dalam materi sebelumnya kan sudah saya kasih materinya. Kalau beririsan, pemisahnya yaitu dan. Jadi di sini X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3. Ini notasi pertidaksamaan. Sedangkan yang diminta adalah himpunan penyelesaian. Nanti himpunan penyelesaiannya kita singkat. Jadinya himpunan penyelesaian sama dengan gunakan kurung kurawal ya. Negatif 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini sebenarnya cara bacanya bukan seperti itu. Cara bacanya dari tengah. Yaitu X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3. Gitu. Nah, khusus yang beririsan atau pemisahnya dan bisa disingkat seperti ini. Yang awalnya kita 2 kali nuliskan X-nya, sekarang cukup 1 kali di tengah-tengah ya. Lalu simbolnya kurang dari semua. Berubah lah ibaratnya. Sebenarnya nggak berubah. Ini hanya cara bacanya yang dari tengah. X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3. Oke, semoga dipahami. Nomor 2. Garis bilangan real X ya. Nah, di sini ada bilangan 3 dengan interval tertutup, berbeda dengan nomor 1 tadi. Arah anak panahnya ke kanan. Berarti X lebih dari, di sini karena interval tertutup ada sama dengannya. Lalu 15. Bilangan 15 ini arah anak panahnya ke kiri. Jadi seperti ini ya. Himpunan penyelesaiannya kurang lebih sama seperti nomor 1, hanya saja yang membedakan ada tanda sama dengannya di sini. Karena ini interval tertutup. Beda dengan interval terbuka ya. Kalau terbuka nggak pakai sama dengan. Artinya negatif 2 dan 3 ini nggak masuk dalam himpunannya. Sedangkan di sini dalam himpunannya 3 dan 15 masuk dalam nilai X-nya. Oke. Itu interval tertutup dan terbuka. Nomor 3. Garis bilangan real X dengan negatif 5, interval tertutup juga, tapi anak panahnya ke kiri. Berarti notasi pertidaksamanya X kurang dari sama dengan negatif 5. Lalu 3, arah anak panahnya ke kanan. Oke. Berarti X lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini pemisahnya bukan lagi menggunakan dan. Kalau kita perhatikan gambarnya kan anak panahnya berlawanan.
tidak bertemu gitu ya, tidak beririsan, maka pemisahnya adalah atau. Di sini ada kata atau, tapi ini masih notasi pertidaksamaan. Untuk notasi himpunannya jadi seperti ini, tidak bisa disingkat karena ini yang disingkat hanya yang beririsan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 5 atau X lebih dari sama dengan 3. Kalaupun kalian mau tambahi X adalah bilangan real, silahkan. Dengan syarat X bilangan real gitu ya, silahkan. Kalaupun sampai seperti ini juga nggak masalah. Ini sudah benar. Oke. Yang lebih lengkap lebih bagus juga. Oke, nomor selanjutnya. Untuk selanjutnya ini ya. Selanjutnya ini kita hanya mengisi, lengkapi kolom-kolom tabel yang kosong tadi. Ini sudah saya langsung lengkapi. Kan ini sebenarnya materi yang dari awal sudah cukup jelas ya. Hanya kita mengisi saja. Mungkin nanti kesulitannya dalam kesimpulannya. Kita cukup lihat kesimpulan terakhirnya dari perbandingannya. Perbandingannya ada yang sama, 1:1, 1:1, ada yang berbeda. Padahal bilangan yang kita pakai sama, hanya berbeda tanda. Ada yang sama-sama positif, ada yang sama-sama negatif, ada yang negatif, salah satunya ya, negatif 3 dan 5, 3 dan negatif 5. Kalau dimutlakan baru kita cari perbandingan nilai mutlak X dan tambah Y. Sedang nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y, ternyata ada yang berbeda. Nggak selalu sama ya. Ini kita simpulkan. Kita simpulkan ya. Ternyata antara nilai mutlak X tambah Y, yang X tambah Y yang dijumlahkan dulu baru dimutlakan, dengan nilai mutlak X dulu baru dijumlahkan dengan nilai mutlak Y dulu, itu ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini kita bisa simpulkan dari tabel di atas ya. Antara nilai mutlak X tambah Y dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y itu nanti berlaku sifat bahwa nilai mutlak X tambah Y itu bisa sama dengan atau kurang dari nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Dari tabel ini ya. Kan ada yang lebih kecil dibanding sebelah kanan nih, ada yang sama. Maka kesimpulannya seperti ini. Kalaupun kesimpulannya pakai sama dengan aja ya nggak masalah ya. Tapi lebih tepatnya seperti ini. Oke. Nah, ini sifat-sifat yang berlaku ya dalam nilai mutlak ya. Ini kita lewatin aja dulu, kalian mungkin bisa pahami atau catat dulu. Kita masuk ke materi inti saja biar menghemat waktu. Kita masuk ke cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dalam nilai mutlak. Oke. Nah, ini sifat-sifat yang tadi yang kita buktikan salah satunya ini ya. Nanti kalau sempat kita buktikan lagi ke bukti-bukti sifat-sifat dalam nilai mutlak. Oke, kita fokus ke menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Secara umum, cara menyelesaikannya untuk yang khusus bentuk soalnya nilai mutlak fx kurang dari a dengan a itu lebih dari 0. Itu cara menyelesaikannya seperti ini. Negatif A kurang dari Fx kurang dari A. Fx ini adalah fungsi aljabar ya, yang memuat huruf atau variabel X. Kalau A ini adalah konstanta. Nih, yang ini A ini konstanta ya. Dengan catatan A-nya harus lebih dari 0. Oke, cara mengerjakannya seperti ini ya. Nomor 2, bentuk yang kedua. Jika nilai mutlak fx lebih dari a dengan a lebih dari 0, itu kita menyelesaikannya fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Nomor 3, bentuk nomor 3, jika sama-sama fungsi ya, nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Ini cara mengerjakannya seperti ini. Fx tambah Gx dulu dikali Fx kurang Gx lebih dari 0.
Untuk yang kurang dari, nah ini ya, ini kurang dari, salah. Nah ini, yang kurang dari fx tambah gx kali fx kurang gx hanya berbeda di sini. Kalau yang lebih dari, di sini lebih dari juga, ini kurang dari. Pasti sebelah kanannya 0 ya. Masih bingung ya? Kita langsung ke contoh soal saja. Contoh yang ada saya berikan 3 ya. Nih, kalau nilai mutlak X kurang 9 kurang dari 2, berarti bentuk umum yang pertama tadi. Cara mengerjakannya seperti ini ya. Nah, untuk yang nomor 2, bentuk umum yang kedua, gitu ya. 2X kurang 3 nilai mutlak 2X kurang 3 lebih dari 7. Bentuk yang seperti ini ya. Maka cara jawabnya seperti ini. Lalu yang nomor 3, saya ambil yang kurang dari saja ya. Nilai mutlak X kurang 2 kurang dari nilai mutlak X. Cara mengerjakannya seperti ini. Kita bahas nomor 1. Nah, fx-nya kan ini ya, salah. Fx-nya kan ini, X kurang 9 ya. Lalu A-nya adalah 2 ya. Ingat, A-nya harus lebih dari 0. Berarti negatif 2 kurang dari X kurang 9 kurang dari 2. Nah, berarti kan ini negatif A kurang dari fx kurang dari A. Nah, ini cara ngerjakannya gimana? Ini kita tujuannya buat nilai X ini yang di tengah ini hanya sisa X saja. Nggak boleh ada koefisien di depan X kecuali 1 ya. Jadi hanya X saja supaya negatif 9 ini habis, maka kita tambahkan dengan lawan negatif 9 itu tambahkan 9. Kalau di tengah tambah 9 berarti ruas kiri tambah 9, ruas kanan tambah 9. Jadinya seperti ini, negatif 2 tambah 9 kurang dari X kurang 9 tambah 9 kurang dari 2 tambah 9. Nanti negatif 9 tambah 9 kan habis ya, 0 ya. Jadi sisanya X lebih dari 7 dan X kurang dari 11. Ini kalian bisa dengan cara terpisah atau secara seperti ini, silahkan. Yang mana yang mudah dipahami. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Himpunan penyelesaian 7 kurang dari X kurang dari 11. Atau cara bacanya X lebih dari 7 dan X kurang dari 11. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bingung silahkan tanya via WA, nggak masalah ya. Nomor 2. Nah, bentuk nomor 2 ini bentuknya adalah nilai mutlak fx lebih dari A dengan A lebih dari 0, A-nya adalah 7 ya. Fx-nya adalah 2x kurang 3. Jadi cara jawabnya seperti ini yang warna merah ini. Ini yang warna merah kan nggak pakai mutlak lagi ya. Jadi cara jawabnya 2x kurang 3 kurang dari negatif 7. Yang mana fx? Nah, ini fx ya. Negatif 7 adalah negatif A-nya. Lalu 2x kurang 3 fx juga, positif 7-nya adalah positif A-nya. Lalu kita kerjakan dengan cara seperti biasa. Ini kan materi SMP juga, persamaan linear satu variabel ya. Kurang lebih caranya sama dengan persamaan linear satu variabel. Buat nilai X ini berada di ruas kiri, yang angkanya pindahkan ke ruas kanan. Jadi seperti ini. 2x kurang dari negatif 7 tambah 3. Jumlahkan yang angka dengan angka. 2x kurang dari negatif 4, begitu ya. Lalu x kurang dari, ini kan 2x ini maksudnya 2 kali x. Kalau 2 ini pindah ke ruas kanan, kali pindah jadi bagi ya. Jadi x kurang dari negatif 4 bagi 2. Kalau bisa dibagi, jadinya x kurang dari negatif 2. Untuk yang ruas kanan, sebelah kanan maksudnya, 2x lebih dari 7 tambah 3. Ini negatif 3 pindah jadi plus ya. 2x lebih dari 10, x lebih dari 10 bagi 2. X lebih dari 5. Gitu ya. Gampang ya? Gampang. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 5. Penulisannya seperti ini ya. Menggunakan kurung kurawal. Oke, ini nggak ada yang sulit menurut saya ya.
Nggak tahu kalau menurut kalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Nah, ini cara ngerjakannya, ingat bentuk terakhir ya. Fx, nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx diubah ke bentuk fx tambah gx kali fx kurang gx kurang dari 0. Ini pakai kurung siku nggak masalah, kurung biasa juga nggak masalah. Yang mana yang fx, yang mana yang gx? Nah ini ya, kita lihat ya. Ini adalah fx yang x kurang 2. Ingat ini. Yang ini adalah gx-nya. X-nya adalah gx. Ini juga fx. Yang x ini adalah gx. Tandanya kan tambah sama kurang ini. Nah, kita kerjakan dulu yang kurungan yang pertama, yang sebelah kiri. X tambahkan dengan x. Begitu. Salah. Lalu x salah, ini ya, x tambahkan x 2x, benar ya. Sisa min 2. Oh ya, sudah pas ini. Terus di sini x dikurangkan x, hilang x-nya, tinggal negatif 2 seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini kan bisa kalian kalikan dulu, 2x kali min 2, min 2 kali min 2, nanti jadinya min 4x ditambah 4 gitu ya. Atau kita bagi kedua ruas dengan negatif 2, biar negatif 2-nya hilang. Tapi ingat, pada PowerPoint yang sudah saya berikan materinya ya, dalam pertidaksamaan itu berlaku sifat bahwa ketika kedua ruas ini dikali dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamanya harus atau wajib kita ubah arahnya. Sini kan kita mau bagi dengan negatif 2. Dibagi atau dikali dengan negatif, tanda pertidaksamaannya harus diubah arahnya. Awalnya ke kiri, nanti jadinya ke kanan. Negatif 2 bagi negatif 2 kan 1. 1 nggak usah ditulis, nggak masalah ya. Jadi 2x kurang 2 lebih dari 0. Sekarang tinggal lanjutkan, yaitu min 2 pindah ke ruas kanan. Nah, ini ya tadi ya, tanda persamaan berubah jika kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. 2x lebih dari 2, x lebih dari 1. Nah, 2 bagi 2 ya. Oke, itu. Ini adalah himpunan penyelesaiannya, x lebih dari 1. Nanti kalau tidak percaya kita masukkan. Yang x lebih dari 1 kan berarti 1 nggak masuk ya. Bisa mulai dari 1, sekian. Atau lebih mudahnya mulai dari 2. Coba masukkan. 2 kurang 2, 0. Nilai mutlak 0, 0. Kurang dari nilai mutlak 2. Berarti 0 kurang 2. Benar ya? 0 itu kurang dari 2. Benar. Coba lagi selanjutnya, pasti benar. Tapi kalau kalian coba x yang kurang dari 1, nanti bisa-bisa di sini salah. Jangan dipaksa ya. Ini adalah himpunan penyelesaian yang benar. Kalau penyelesaian yang salah, ya lawan dari ini. Oke, mudah-mudahan dipahami. Saya cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan video ini dari awal sampai akhir. Untuk tugasnya silakan dikerjakan di buku tugas, lalu difoto dan dikirim melalui Google Classroom paling lambat 1 minggu setelah tugas diberikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami. Kalian bisa mencari berbagai macam referensi dari media-media yang ada ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.